Selamat pagi, welcome back to channel James Main G. Well, hai, jumpa lagi CMG Channel. Peace. Oke, di video kali ini tentang Dewa Obat Tanpa Tanding atau Unrivaled Medicine God. Linknya untuk membaca dapat dilihat pada link berikut ini atau video berikut ini. Ada dua versi ya, yang berbayar dan yang tidak berbayar. Tentunya kamu yang pilih yang tidak berbayar kan, bener kan? Yang ini adalah dengan cara mencari novelgo.id di Google Search. Sudah itu kalian tinggal klik masuk ke dalam situsnya seperti ini, novelgo.id. Ketik kata kunci Unrivaled Medicine God. Oke, sudah itu langsung scroll, tarik dan lihat. Unrivaled Medicine God sudah ketemu, langsung diklik ya. Dan langsung bisa dibaca, kalian langsung bisa klik yang red-nya. Selamat membaca. Install web novel, sudah itu kalian klik dan buka web novel di Play Store ataupun iOS Store. Ketika terbuka langsung cari, scroll, tarik scroll, sehingga menemui judulnya adalah Dewa Obat Tak Tertandingi. Klik dan di dalamnya sudah tersedia bab-bab. Akan tetapi jangan lupa ya, ini berbayar ya. Sampai hitungan kelima, jangan lupa di subscribe ya. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe. Pada suatu ketika di dunia maha tinggi, di mana kultivasi alkimia dan kultivasi martial bersaing ketat, tersebutlah di Balai Pengobatan Raja Kaisar Alkimia King Yun-si serta ayahnya Kaisar Alkimia dan juga kakak seperguruannya Chang Langji mendominasi pengobatan alkimia di dunia maha tinggi. Pada suatu malam, pada upacara pesta teh, kisah ini dimulai. King Yun-si dan ayahnya Kaisar Alkimia atau Raja Obat dihianati oleh kakak seperguruannya Ji Changlan, mati. Dan malam itu juga kepemilikan dari Balai Pengobatan Raja di dimensi dunia tertinggi atau dunia ilahi tinggi berganti kepemilikan. Malam yang dingin pada suatu dunia, dimensi dunia tanpa akhir, terjadi keajaiban. Dunia yang lemah alam chi-nya, dunia yang lemah kultivasinya. Seorang anak terbangun, anak bernama Ye Yuan, dan tersadar bahwa dia adalah reinkarnasi dari King Yun-si.
berbekal pengetahuan yang melekat tentang Dao alkimia. Di kota kecil itu, King Yunxi atau Ye Yuan memupuk Dao bela diri atau Dao martial untuk membalas dendam kematian dirinya dan ayahnya. Masuk ke dalam perguruan atau sekte Tranquil Sect, berlatih Dao martial. Ada suatu kontes perburuan harta karun dari 7 sekte terbesar di domain selatan. Ye Yuan atau King Yunxi tanpa sengaja menerobos arai yang menuju kepada dunia dimensi lain yang bernama dunia badai maut. Dunia badai maut yang dikepalai oleh seorang kaisar bernama Kaisar Angin, memiliki kultivasi yang tinggi dan juga memiliki seorang anak yang memiliki ilmu tinggi atau kultivasi tinggi. Ye Yuan sendiri tanpa sengaja telah merusak formasi atau arai dari perhubungan antara dunia badai sengit atau dunia badai maut dengan dunia tanpa akhir yang lebih lemah kultivasinya, sehingga memicu pergolakan. Tentara dan kultivator-kultivator yang berasal dari dunia badai sengit berniat untuk menjajah dunia tanpa akhir yang memiliki aliran Qi atau Qi lebih tinggi dibanding dunia badai sengit. Kultivator-kultivator ternama dan kultivator tingkat tinggi menyerbu dunia tanpa akhir. Perang hebat terjadi antara dunia tanpa akhir dan dunia badai maut, ditemani oleh adik angkat seekor siluman roh suci bernama Cahaya Putih. Ye Yuan bersama-sama dengan seluruh kultivator dan pasukan dari dunia tanpa akhir berhasil menaklukkan dunia badai maut. Menjadi ketua sekte Tranquil Sect, Ye Yuan menutup arai atau formasi menuju dunia badai maut. Siapakah adik angkat Ye Yuan yang bernama Cahaya Putih? Cahaya Putih adalah salah satu dari 4 makhluk roh suci pada saat itu: macan, Phoenix, naga, dan kura-kura. Ye Yuan, sang kaisar alkimia atau raja obat, membina hubungan baik dengan makhluk roh suci macan. Setelah menyelesaikan tugas di dunia tanpa akhir, maka Ye Yuan naik menuju dunia tertinggi ilahi. Menjadi terkuat di dunia tanpa akhir adalah menjadi yang terendah kultivasinya di dunia tertinggi. Berteman juga dengan Star Moon Sword, Ye Yuan bertekad untuk meningkatkan Dao bela dirinya menjadi lebih tinggi dibanding dengan kemampuan alkimianya. Berpindah ke daerah terlarang di mana tempat para penjahat dan para pelarian, yaitu arena. Ye Yuan melatih kultivasinya dan kemampuan Dao bela dirinya, bertempur melawan serangan para iblis di dunia tertinggi ilahi. Ye Yuan makin menunjukkan kemampuannya sebagai ahli kultivator bela diri. Di antara kultivator-kultivator tertinggi di dunia Dewa Maha Tinggi,
tersebutlah menara rahasia surga yang senantiasa menerbitkan 10 raja ilahi tak terkalahkan di dimensi dunia tertinggi ilahi. Nama-namanya adalah sebagai berikut: Suge King Swan sebagai peringkat 1. Peringkat 2 adalah Teng Yu. Peringkat 3 Lu Lin Feng. Selanjutnya Song Xisen. Raja Kegelapan Si Kong Sang. Song King Yu. Li Tianyang. Wen Yifang. Yixing dan Wang Huanzhou tidak terkalahkan. Akankah Ye Yuan berhasil untuk membalas dendam, memberantas balai pengobatan raja di dimensi ilahi tertinggi? Dan apakah Ye Yuan akan memperoleh kultivasi yang lebih tinggi lagi sehingga memperoleh julukan surga melampaui raja ilahi, berteman dengan Stardust Sword, berbekal daun alkimia tertinggi sebagai kasar alkimia? Bagaimana aku bisa menonton surga dengan obat di tanganku? Bacalah novel Unrivaled Medicine God atau Dewa Obat Tiada Tanding. Itulah tadi sekilas singkat kisah atau dalam bentuk video tentang Unrivaled Medicine God atau Dewa Obat Tanpa Tanding. Nah, kisahnya bermula dari yang bersangkutan atau Ye Yuan ini, nama asli sebenarnya bukan Ye Yuan yang sebelumnya hidup di alam dimensi dewa, seperti dewa gitulah. Terus dia berpindah ketika reinkarnasi di dimensi lain, kehidupan yang lebih rendah kultivasinya, atau alam ki-nya atau chi-nya yang bisa diserap itu lebih rendah. Otomatis kultivasi dari orang-orang di dimensi tersebut yang baru itu lebih rendah daripada dimensi alam dewa. Sedangkan di kerajaan yang dia pergi bertempur itu chi-nya atau ki-nya lebih rendah lagi daripada tempat tinggal dia pada masa reinkarnasi. Akan tetapi kultivasi daripada orang-orang di situ lebih tinggi. Kisahnya menarik sekali tentang action, fantasy, harem, martial art, school life, Xuan Huan, alchemy, arrogant character, artifacts, battle academy, beast companion, beautiful female, betrayal, bloodlines. Bagaimana membalas dendam sehingga berpindah ke dimensi dewa lagi atau dimensi ilahi, di mana memupuk ilmu atau martial dao. Selain itu, dao akan alkimianya atau alkemisnya tetap bermanfaat. Sebelumnya dia adalah raja obat, tentu saja di dimensi dewa tersebut. Disebut dengan balai pengobatan. Kisahnya sangat menarik guys, tidak kalah daripada kisah-kisah yang lain. Silahkan dibaca dan beri komen. Jangan lupa subscribe. Bye.